pada video sebelumnya, yaitu coupling atau couplation ya, kita sudah mendapatkan emas 3,45. Nah, kemarin dalam proses couple kita sudah tunjukin peralatan yang kita butuhkan, yang kita buat sendiri. Nah, ada satu barang yang kita gunakan, yaitu pompa air pump ini. Nah, air pump ini sama seperti halnya dengan pompa submersible kita kemarin. Kita pakai di dua tempat, kita pakai di sluice, kita pakai di blue ball. Nah, ini juga sama, jadi air pump kita pakai di proses couplation atau coupling ya, proses couple. Kita juga pakai nanti di pembakar untuk proses pemurnian. Untuk purification atau purifying ya, pemurnian, biasa ada 3 pola yang digunakan, yaitu electro-refining. Nah, electro-refining ini biasa dilakukan oleh perusahaan besar ya, karena dia menggunakan ingot sebagai katoda dan anodanya, di mana ingot ini sendiri mereka buat dari emas yang mereka sudah cetak, itu yang menjadi katoda anoda. Tentu kita akan sulit mengikuti, kita juga tidak punya ingot. Kemudian pola yang kedua yang dipakai itu precipitation regia ya. Jadi pengendapan regia. Regia ini adalah campuran dari nitrit asid ya dengan HCl. Tapi dia menggunakan reagent pengendapan ya. Nah, biasanya digunakan untuk kadar emas 75% ke atas. Maksudnya emas yang ada di bulion 75% ke atas kadar emasnya itu dimurnikan lewat proses aquaregia ini. Bila kadar emas di bawah 25% atau sampai dengan 25%, biasanya orang sering menggunakan nitrit hidrometalurgi ya, masak dengan nitrit. Nah, biasa orang nyebutnya masak nitrit ya, masak emas dengan nitrit. Namun dia punya syarat maksimal 25% kadar emas. Bab emas dengan campuran bulion ya, bulion, di mana bulion ini kadarnya 25%, cenderung perak. Perak nanti akan dimakan oleh nitrit ya, nitrit asid. Karena dia dimakan paduannya, emas yang tercampur akan terurai, jatuh di alas. Emasnya sendiri tetap kebal ya terhadap larutan nitrit ini, sehingga perak yang terlarut, karena dia paduan di bulion, perak terlarut, emasnya akan berjatuhan. Namun bila dia 50% aja kadar emas, bulion agak kuning, sudah timbul kekebalan. Nah, untuk itu bila kita tetap ingin menggunakan pola nitrit hidrometalurgi karena lebih simpel, tidak perlu menunggu waktu pengendapan seperti di aquaregia, tetap bisa kita gunakan. Caranya umpama bulion ini campurannya 50% kadarnya emas, otomatis kita harus tambahkan perak 1:1, sehingga porsinya dari 50% kadarnya dia turun menjadi 25. Umpama juga kita mau masak emas, memurnikan emas kadar 75%, tapi dengan cara nitrit hidrometalurgi karena lebih simpel, bisa dengan cara 1 bulion kadar emas 75% tadi dicampur perak murni 2 bagian, sehingga secara keseluruhan bulion tetap akan turun menjadi maksimal 25%. Jadi maksimal kadar yang terkandung di bulion 25% lah yang kita gunakan nanti metode nitrit hidrometalurgi ini. Sedangkan alat yang kita butuhkan, pertama kompor ya, untuk pemanasan itu mempercepat. Tidak ada kompor juga tidak apa-apa, tapi lebih lambat aja. Kompor yang kita gunakan kompor listrik ya, Anda bisa gunakan kompor gas. Nah, ini yang pertama tadi lupa kita terlompat ya, kempos. Nah, kempos ini blendernya ya, nanti kita jelaskan detailnya. Kemudian tangki bensinnya, bahan bakar, dan pompa nanti kita jelaskan detailnya. Beaker, ini beaker dan ini Erlenmeyer ya. Ini harus yang tahan api, tahan panas maksudnya, dan tahan zat kimia. Antara Erlenmeyer dan beaker nanti gas nitrogen oksida yang sifatnya beracun ya, kita salurkan nanti ke air di sini ya. Gasnya difilter lewat air, sehingga terhindar kita dari bahaya racun nitrogen dioksida yang keluar dari sini. Nitrogen dioksida sifatnya racun ya, berbahaya sekali. Namun kita nanti juga bisa memanfaatkan dengan menambah H2O2 umpama.
bagaimana nanti praktiknya kita tunjukkan apa manfaat apabila kita di sini kita kasih H2O2. Sedangkan reagent yang kita gunakan untuk proses ini adalah simbol kimianya HNO3 ya, namanya nitrit asid. Biasa kadar yang ada di pasaran kita itu sekitar 68%. Demikian nanti kita tunjukkan proses pengerjaannya. Sebelum kita mengerjakan proses memasak atau memurnikan emasnya, kita jelaskan dulu masalah kemposan ini ya. Kemposan, nah ini sebenarnya bisa bikin sendiri, namun karena ini harganya sekali lagi tidak begitu mahal, apalagi saya beli yang kecil ini ya. Yang kecil ini harganya cuma 60.000, maka kita beli saja. Barang-barang yang terlalu mahal dan bagi kita tidak masuk akal, kita usahakan untuk bikin sendiri. Namun seperti ini kan harganya terjangkau lah ya, 60.000 kita beli. Nah ini konstruksinya hampir sama dengan burner yang kita bikin ya. Di dalam ya, ini itu ada chamber pembatas ya. Pembatasnya dari ditutup, cuman ditutup dengan ring itu ya. Namun ringnya juga dilobang-lobangi pinggirnya untuk menjaga api, sehingga keluar api dari sisi pinggir, sedangkan untuk fokusnya itu yang di tengah ya, titik fokusnya sama. Cuman bedanya dia di bahan bakar. Nah ini dia sumbernya satu ya, dari selang keluaran dari tangki ya. Jadi tangki ini kita jelaskan dulu tangkinya. Tangkinya seperti ini aja ya. Bensin masuk, keluar, udara masuk. Nah udara masuk bedanya sama yang satu lagi ini di permukaan saja seperti ini. Di permukaan saja, sedangkan ini dalam pipanya dalam sampai hampir ke permukaan, seperti sampai hampir ke alas ya. Jadi fungsinya adalah untuk udara dilewatkan, udara bertekanan ya, dari pompa. Ini dari pompa nanti ya. Ini dari pompa menghasilkan udara bertekanan. Oke, dimasukkan ke sini. Oke, masuk seperti ini. Terjadilah gelembung-gelembung bertekanan keluar kan dari bensin. Ini bensin ya, bensin. Begitu dia keluar di permukaan, dia terjadi penguapan, jadi uap-uap dia. Namun uap bensin ini bertekanan. Karena dia bertekanan, dia punya efek seperti halnya dengan gas yang bercampur dengan oksigen atau udara ya. Sama, jadi efeknya bahan bakar yang kemarin gas, ini bensin. Karena dia uap-uapnya bertekanan, efek gasnya ada. Kemudian keluar dari atas ini ya. Di atas ini dia di sini aja, ini langsung ke blender nanti. Langsung, cuma saya tambahkan ini ada stop keran setengah ya. Ini stop keran setengah saya gambarkan di sini. Fungsinya adalah pada saat saya mau matikan, saya nggak perlu tiup-tiup ujung ini, bahaya ya. Tinggal kita tutup keran seperti ini, tutup keran, maka tidak ada aliran gas, bensin dan udara yang masuk, otomatis dia mati. Begitu dia mati, kita buka lagi, sudah api sudah hilang kan, sehingga kita terhindar dari flashback. Kalau kita cabut nanti ini dari pompa ya, listriknya kita cabut, bisa terjadi flashback, dia masuk ke tangki bensin, itu yang berbahaya. Nah inilah konstruksinya. Pompa sedang kita siapkan ya, dari pompa masuk ke pipa ke dalam. Kemudian nanti pompa ini akan memompahkan gelembung-gelembung oksigen bertekanan. Tumpah. Uap yang dihasilkan oleh tekanan gelembung bertekanan tadi menjadi uap yang bertekanan, kemudian disalurkan nanti ke blender yang sudah kita lengkapi dengan stop keran 1/4 untuk mengatur besaran api. Kita persiapan untuk memasak ya. Kompor sudah siap dicolok. Ini nitrit asid baru 65%. Kemudian ini sudah tadi, sudah keras. Tadi sudah saya ambil H2O2. Ini kadar 50%. Kita jadikan 25% dengan cara ditambah air biasa. Ini air bagusnya air hujan ya, karena dia hampir 0 TDS-nya. Kalau tidak menggunakan air hujan,
biasanya orang gunakan air suling ya. Kemudian ini kita buka bulion, kita masukkan ke dalam ya, bulion yang mau kita masak. Kemudian nanti H2O2 sekarang sudah menjadi kurang lebih 25% ya. Tadi saya tambahkan air 1:1. Ini kondisi aslinya 50% ya. Di pasaran kita ada yang jual biasanya cuma 2 variasi, 3% atau 50% ya. Kemudian untuk nitrit 68%. Tinggal kita tuang, tutup, dan ini kita masukkan ke filter untuk gas nitrogen oksida yang berasal dari reaksi nitrit asid. Saya buka dulu karena sulit tangan satu ya. Ini sudah saya buka ya, sulit tangan satu. Sekarang ini bulion sudah masuk. Kita tambahkan air ya sedikit untuk yang kita 2 kali masak nanti. Untuk yang pertama kali masak ini kita tambahkan air perbandingan 1:1. Kalau air 100 mili ya kita nitritnya juga 100 mili. Ini perkiraan aja segitu. Yang pasti campurannya 1:1. Ini air biasa sudah masuk ya. Kemudian nitrit asid juga 1:1. Oke. Sulit tangan satu nih. Kurang lebih sudah 1:1. Kita tutup ya. Kita tutup supaya gas nanti tidak ada yang keluar. Gas yang keluaran gasnya kita masukin ke ini botol beaker yang sudah ada hidrogen peroksida 25% ya, karena dari 50% saya tambah air hujan. Kalau mau pakai Aquades lebih bagus ya. Nah, ini sudah mulai bereaksi, sudah kita tutup, dan sekarang listrik sudah bisa kita colokin untuk mempercepat reaksi panas. Listrik sudah dicolokin ya. Kemudian gas buangan sudah kita masukkan. Ini kita tunggu. Ternyata ini pemanasnya, indikatornya yang mati. Tadi saya pegang panas ya, kita tunggu karena ini baru mulai bekerja. Nanti kita perlihatkan lagi. Sudah panas ya. Kita lihat ini. Mungkin tidak terlihat di kamera ya. Itu ada serpihan hitam-hitam. Itu kemungkinan serbu emas yang lepas dari bulion, paduan bulion. Begitu peraknya dihajar oleh nitrit, dia hancur, peraknya terserap nitrit, kemudian berubah dia hasil reaksi menjadi gas nitrogen oksida yang bersifat racun. Nah, ini kita saring ya, dicampur dengan H2O2. Oke, reaksi hampir selesai ya. Gas nitrogen oksida sudah tidak ada lagi, tidak keluar ya. Gas yang tadinya bersifat racun, dia kalaupun keluar kita filter di sini ya. Dia harus melewati filter air sehingga tidak keluar. Nah, begitu gas nitrogen oksida ini bercampur dengan H2O2, oksigen peroksida, dia akan bereaksi kembali membentuk gugus HNO3 lagi. Nah, sekarang HNO3 ini yang kita tampung dari gas NO ini ya, kita mau buktikan apakah dia bisa melarutkan tembaga ya. Ini tembaga, ini kawat email ya. Saya kelupas bagian emailnya sehingga terekspos ini aja tembaganya. Kita buktikan apa kalau dia berhasil melarutkan tembaga, berarti kita sudah menghasilkan larutan HNO3 lagi atau larutan nitrit asid lagi. Kita lihat nanti. Lambat ya mungkin karena ini terlalu sedikit, tapi terlihat di ujung kawat membiru ya sedikit, tapi tidak begitu jelas ya. Ini berarti nitrit asid yang terbentuk dari proses pencampuran gas nitrogen oksida dengan H2O2 ini belum berhasil atau belum berlangsung secara sempurna, mungkin karena ini juga terlalu sedikit gas yang dihasilkan.
Namun yang pasti kalaupun kita berikan air aja ini, kita sudah terbebas dari gas beracun. Gas beracun itu akan disaring dulu oleh air. Reaksi nitrit sudah selesai ya. Mungkin saya tambahkan air dulu untuk mengurangi kekerasan ini ya, kekerasan apa namanya, nitrit dari apa namanya, perak yang terlarut. Sebab peraknya kita mau ambil, nanti kalau kita tidak tambahkan air, ya ini air hujan ya, terlalu keras nanti penanganannya. Ini sudah kita tambahkan air. Sedangkan untuk pembentukan ini tadi gagal ya, pembentukan HNO3 karena reaksinya tidak begitu bagus. Oke, ini kita filter, kita ambil peraknya. Berarti kecenderungannya perak, namun ada sedikit itu kandungan emasnya. Itu nanti melihat kondisi ini sepertinya tidak usah 2 kali masak, cukup sekali masak aja. Larutan peraknya kita ambil, emasnya langsung kita saring, kita coba bakar nanti. Oke. Walaupun ini itu emas yang hitam ya di dasar sedikit, tetap kita mau pisahkan ya. Tetap udahlah kita 2 kali masak ya, karena ini buat tutorial apa yang dimaksud dengan 2 kali masak dan bagaimana ya. Nah ini jelas tadi sumbernya ya. Ini adalah berasal dari bulion. Bulion itu ikatan perak dan emas, di mana peraknya lebih banyak. Kita kan cenderung putih ya, cenderung perak ya. Mungkin hanya berapa, jangan-jangan cuma berapa persen benar ini emasnya. Sehingga otomatis begitu peraknya hancur, lebur, emas yang terikat di perak, di dalam bulion atau di dalam alloy perak ya, di dalam alloy atau paduan perak, otomatis dia nggak ada pegangan lagi. Perak yang memegang tadi, yang menangkap semua emas-emas tadi. Begitu peraknya terlarut di air, otomatis emas-emasnya nih, kelihatan nggak? Nah, emas-emasnya berguguran. Nah sekarang peraknya kita ambil dulu ya, kita salin dulu. Ini air perak ya, air yang mengandung perak. Oke, ini saya tuang dulu ya, karena ini sebagian ada yang ikut sulit untuk menggunakan tangan satu. Air perak sudah saya tuang ya, semua, hampir semua ya. Ini sisa emas yang tertinggal ya, sangat sedikit. Nah pengertian 2 kali masak, sekali lagi kita panaskan ya di kompor pemanas. Kita kasih pure murni nitrit asid, jadi tidak ada tambahan air lagi. Yang kemarin dilihat ya, kemarin sewaktu masak yang pertama ya, nitritisasi yang pertama itu saya campur nitrit dengan air Aquades, atau kebetulan saya gunakan air hujan dengan perbandingan 1:1. Jadi 1 volume air 1 volume nitrit. Nah untuk masak yang kedua ini pure nitrit ya, maksudnya nitrit tok. Kebetulan nitrit di Indonesia ini di pasaran kita biasanya 68%. Nah ini 68% sudah. Sekarang sudah bisa kita masak, panaskan ya. Saya colok listrik dulu. Oke, kita tunggu beberapa saat. Sedangkan ini kita olah berikutnya untuk kita ambil peraknya. Nah, saya lagi hujan, nanti nggak tahu nih suaranya terganggu nggak, kita nggak tahu ya. Semoga nggak terganggu. Nah ini tadi sudah kita masak ya. Lupa saya videokan sewaktu dia masak. Namun untuk masakan yang kedua ini ya, dia tidak akan mengeluarkan gas yang berwarna coklat lagi, nitrogen oxide lagi, sebab nitrogen oxide-nya sudah dihajar bereaksi pada masak pertama ya. Makanya kita untuk masak kedua harus menggunakan nitrit pure, murni nitrit, nggak ada campuran air. Kenapa? Emas yang hitam-hitam nih, terlihat nggak? Itu emas ya, atau gini yang hitam sedikit sekali ya, itu yang hitam, dia cenderung kebal ya. Makanya kita panaskan
yang kedua ini dengan pure nitrit ya. Sedangkan untuk masak pertama, untuk menghindari laju reaksi yang terlalu kencang, karena ada perak yang akan dihajar, akan dilarutkan sehingga terjadi ekses gas nitrogen oksida yang begitu intens, maka untuk menguranginya, untuk masak pertama kita campur dengan air perbandingan 1:1 ya. Oke, tadi saya lupa video waktu masak ya. Dan ciri dia begitu selesai masak, dia tidak ada uap coklat lagi. Uap coklat itu menandakan nitrogen oksida. Tadi pada masak yang kedua itu nitrogen oksida sudah sangat berkurang ya. Nah, ini tadi sudah saya tuang. Jadi ini perak ya. Perak nanti kita olah, sedangkan emas juga nanti kita olah. Nah, nanti ini akan saya pindahkan ke dulu ke sini ya. Akan saya pindahkan, tuang, nanti saya kerjakan ya. Dan ini saya emasnya saya pindahkan ke beaker untuk lebih mudah penanganan ya. Kalau di ini karena ada bottleneck ya, sulit kita penanganan lebih lanjut. Emas yang sedikit tadi ya sudah saya pindahkan ke sini karena ini lebih gampang penanganannya ya. Kemudian kita panaskan sedikit karena tidak ada air ya, kering ya. Panasnya di 1 ya, maksudnya di suhu paling rendah sebentar saja, begitu dia kering sudah ya. Kalau kita panaskan dengan hair dryer ini bisa berterbangan ya begitu dia mulai kering. Nah, ini nanti tinggal kita ambil ya. Kemudian yang dari sini tadi sudah saya pindahkan karena nggak muat ya. Ya, kita pecah 2. Sedangkan ini adalah larutan garam. Sama seperti halnya garam masak ya. Cuman bedanya dia NaCl ini, sebentar, natrium chloride ini, garam untuk lab atau industri yang non yodium. Jadi jangan pakai yang yodium ya. Kalau garam dapur udah ada campuran yodium. Tapi intinya ini garam, sama seperti halnya garam dapur atau masak. Nah, ini perak tadi yang tadinya warnanya katakanlah butek kayak air kelapa ya, sedikit ungu. Nah, ini karena dia terekspos ya, sifat perak begitu. Kalau dia terekspos ultraviolet dari sinar matahari, warnanya sedikit berubah menjadi ungu. Oke, ini nanti kita tuang larutan garam sehingga dia membentuk perak, ion perak ya. Kita campur garam. Oke, ini juga kita campur garam, ini sama ya, karena tadi nggak muat makanya saya pisah. Kenapa dia nggak muat? Sewaktu kita bilas ini nitrit ya, kita selalu gunakan air panas. Saya bilas sampai 3 kali ya dengan air panas. Karena kita menggunakan air panas ya, penambahan air panas, volumenya bertambah ya, volume air sehingga nggak muat. Untuk gampang mengerja saya pecahkan ya, untuk gampang mengerjakan. Ini juga sama, kita kasih larutan air garam ya. Garam kita larutkan dulu, lebih bagus ya. Nanti kita lihat, kita aduk ya, kecukupan garamnya. Dia setelah mengendap ya, sudah agak bening permukaan atasnya. Kita lihat, apabila masih terbentuk seperti susu, berarti kita masih butuh garam. Tapi kalau sudah tidak terbentuk larutan gumpalan seperti susu lagi, berarti kebutuhan garamnya sudah cukup. Oke, saya kerjakan dulu ya. Setelah ion perak turun ya, kita tunggu beberapa saat. Sekarang ion peraknya sudah ada nih. Nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak ya. Sudah mulai turun bongkahan ion peraknya. Nah, sekarang kita cek kecukupan garam. Kita lihat ya, kalau tidak ada perubahan lagi berarti garam yang kita masukkan sudah cukup. Ini cukup ya, tidak terjadi reaksi seperti air susu lagi ya, pembentukan ion perak lagi ya, sama tidak ada terjadi pembentukan ion perak lagi. Oke, berarti ini sudah cukup, tinggal kita saring, ambil ion perak yang menggumpal. Sedangkan emas yang kita kerok ini ya, sedikit kita kerok, sudah kita keringkan, kita kerok tadi ya, itu dia sedikit sekali. Oke, kita mau saring ya perak yang ada di 2 tempat ini, di 2 kontainer ini. Karena ini kebetulan penampung hasil saringannya kecil ya, nggak muat, saya pakai ini kebetulan ya. Terpaksa saya kasih dudukan dulu biar dia bisa muat nanti. Sementara saya menggunakan ini ya,
kertas filter dari kopi filter ya. Anda bisa pakai kertas filter yang lain. Ini kebetulan saya ada kopi filter ya. Kemudian bidangnya untuk mempercepat penyaringan, ini bidangnya diperluas ya, sehingga bidang penyaringannya permukaannya lebih luas, sehingga lebih mempercepat proses penyaringan. Oke, kita taruh. Sekarang kita saring ya. Sebentar. Saya kerjakan dulu ya, nanti kita perlihatkan. Kita filter ya, ini kita filter airnya. Nah, partikel-partikel halusnya tertahan ya. Sedangkan di dasar tadi, ini ion perak, gumpalan ion peraknya ini sama. Ini nanti kita bilas dengan air panas, kita gabungkan untuk kita lebur. Kita bilas air panas mungkin 3-4 kali, sehingga sisa nitrit atau kimia nitrit yang ada lebih bersih. Ion perak biasanya putih, ini cenderung agak mungkin abu-abu ya. Itu nggak masalah karena dia terekspos ultraviolet ya. Sekarang kita kasih air panas mungkin 3 kali ya, kita untuk membuang sisa-sisa zat kimia yang ada. Sama juga di sini. Nanti kita kumpulkan aja ini satu, nggak apa-apa, di satu tempat aja. Di kertas filter ini kita kumpulkan semua, sehingga nanti kita bilas di sini aja, di kertas filter bersih. Dengan kertas filternya kita bakar. Ini bilasan air panas yang keempat ya, sudah cukup bersih. Nah, ini sudah bisa kita ambil untuk kita lebur menjadi perak. Oke, sekarang ini kondisi sudah siap bakar ya. Nah, untuk perak ya, karena dia ion, orang rubah dulu ionnya dengan cara diekspos dengan ultraviolet matahari atau dijemur. Namun kelemahannya kalau sistem jemur ya, pertama kita butuh panas, apalagi tadi hujan. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ya, di belakangnya, di sebaliknya aja dia masih putih, masih ion perak ya, belum menjadi peraknya, sehingga kita nggak menggunakan cara ekspos ultraviolet matahari. Ada juga yang memberikan paku, sehingga terjadi reaksi reduksi ya. Jadi paku peraknya nanti tereduksi ya dengan besi dari paku. Juga dia makan waktu karena besi kan metal, sedangkan ini ion dengan metal, dia butuh waktu untuk reduksi. Nah, kita ambil cara cepat, yaitu pada saat pembakaran kita gunakan reduktor namanya ya. Reduktor yang kita gunakan adalah soda caustic. Ini lambang kimianya NaOH ya. Soda caustic ini, NaOH ini, bahasa pasar yang lebih dikenal adalah soda api. Jadi kita pakai soda api. Loh, kok pakai soda api? Iya, karena soda api sifatnya reduktor, menggantikan dari paku ya. Orang kadang gunakan paku ya, atau ekspos matahari. Ekspos matahari tadi seperti saya bilang, sebaliknya masih putih, dia masih ion perak, belum berubah menjadi peraknya ya. Nanti pada saat pembakaran kita langsung berikan reduktor. Reduktornya adalah soda caustic ya. Seperti ini, nanti kita kasih soda caustic semua, termasuk nanti di kowinya ya. Oke, saya kerjakan dulu. Sedangkan untuk emas nanti ya, langsung kita bakar dengan menggunakan oksidatornya yaitu boraks atau pijar ya. Kemposan sudah kita siapkan ya, siap colok ke listrik. Ini blendernya juga sudah kita siapkan. Nah, sekarang mungkin kita tambah sedikit lagi ya. Ini sebenarnya ini nggak boleh dipegang langsung ya, karena saya lupa tadi. Adalah kita kasih, dia menghitam, dia tereduksi, dia kena ini ya, kena soda caustic. Ini dikasih lagi soda caustic untuk memastikan nanti soda caustic ini cair dan menangkap menyeliputi butiran halus sehingga tidak berterbangan ya. Oke, ini sudah siap kita kerjakan. Saya tutup dulu, nanti kita kerjakan ya. Sudah kita colok ke listrik ya, sudah bisa kita bakar. Nah, ini tinggal kita rubah. Jadi ini dua fungsi ya, untuk merubah besaran api ya, berubah besaran api, stop keran yang kita pasang ya, tambahan ini. Juga nanti untuk mematikan apabila kita selesai membakar ya, kita tutup, mati dia. Buka lagi, tidak akan ada api lagi, sehingga tidak terjadi flashback ya.
Kedikitan ya, saya ngisi bensinnya, nanti kita isi lagi. Nah ini sementara hasil bakarnya ya. Memang risiko kalau kita bakar dengan filter-filternya ya, kertas-kertas filternya itu dia akan lama karena menunggu kertas filternya hancur jadi karbon, sehingga dia akan lama. Tapi apa boleh buat, risiko ya, karena saya mau kalau bisa nanti menghitung kadar perak yang kita peroleh, kemudian emas yang sedikit itu dapat kita persentase kandungan emas dari batu jelek yang kita coba. Apa boleh buat, terpaksa kita bakar dengan filter-filternya agar kita mendapatkan keseluruhan perak yang kita bakar. Yang kita peroleh ya tadi ini, slug ya, slug dari apa namanya soda caustic masih terlalu banyak ya, sehingga ini nggak mau bergeser nih. Di sini ada berapa titik di sini ya, sehingga masih tercecer. Namun nggak apa-apa, nanti kowi-kowi seperti ini tetap akan kita kumpulkan ya, suatu saat kita recycle ya. Nah ini yang perak nanti kita congkel ya. Sudah dingin, kita bersihkan. Tadi sudah kita pukul-pukul ya, bersihkan, pipikan untuk membuang sisa selak ya. Sekarang kita lihat berapa perolehan. Ini sudah perak murni ya, 99,99, 3,28. Ini sudah perak murni. Otomatis sebagian masih ada di sini ya, tapi nanti ini di sini ada setitik. Dan ini tadi, emas kita yang tadinya ada di bulion hasil dari kupel ya, itu emas sedikit sekali. Nanti tetap kita coba usaha untuk bakar ya. Sangat penting untuk diingat bahwa di dalam kita membakar ya perak harus benar-benar kita ingat harus dikasih soda caustic ya, NaOH atau soda api. Nah kalau tidak dikasih soda api, maka ion perak yang kita ambil dari filter ya, yang sudah kita saring, bilas dengan air panas ya, begitu kita tidak kasih soda caustic, maka ion perak tidak akan pernah melogam ya. Begitu kita langsung bakar tanpa soda caustic, maka dia akan menjadi arang ya, tidak akan pernah ionnya menjadi logam. Oke. Kemudian nanti untuk emas ya, karena ini sangat sedikit ya, sangat sedikit sekali. Nah ini kita lapisi dulu, nanti tipis saja kita lapis tipis dengan borak ya, supaya emas-emas yang sangat sedikit itu tidak masuk ke pori-pori ini kowi ya. Kemudian juga nanti ini kita basahkan sedikit dengan air, kita kasih pijer atau borak. Jadi boraknya kita basahkan sedikit dengan air, dengan maksud pada saat awal-awal pemanasan dia tidak mendapatkan dan dia mendapatkan tekanan dari angin kempos, dia tidak berterbangan karena ada air yang menahan. Dan begitu borak mulai panas, borak mulai cair, borak akan memegang ini emas yang sedikit ini, sehingga diharapkan tidak hilang atau berterbangan. Kowi sudah dilapisi dengan boraks ya, ini sudah dilapisi dengan boraks sedikit. Ini masih panas ya, nanti tunggu dingin, kita kasih emas yang sedikit ini dan sedikit kita basahkan, kemudian kita kasih lagi boraks sedikit. Setelah dipindahkan dari beaker ya, waduh serbuknya sangat amat sedikit. Ini sebenarnya mustahil untuk diambil, namun untuk tutorial ya cara memasak emas dengan volume yang super kecil ini, super sedikit, tetap kita kerjakan. Nanti saya basahkan dulu ya, saya kumpuli, kita basahkan, kita bakar. Yang sudah diketok-ketok ya, dikumpulkan ke tengah ya, super tipis. Ini saya basahkan dulu ya, langsung nanti kita kerjakan. Kita lapisi borak tipis ya,
tinggal kita kasih air ya. Kowi sudah kita basahkan dengan air ya, sudah kita tambah borak sedikit. Nah nanti kita bakar mulai dari sisi-sisi, dan langsung begitu boraknya sudah mulai mencair, mungkin sedikit lagi nanti dikasihin ya boraknya. Begitu dia mulai mencair baru kita bisa kencangkan apinya. Di pojok kiri terlihat, aduh geser, ada puluhan titik emas-emas seperti ini ya. Jelas ini sangat sulit puluhan titik ini untuk bergabung karena dia halus sekali, sehingga untuk sekali ini karena emasnya sangat super sedikit kita nggak bisa ambil. Ini juga kita lihat menggunakan pembesar ya. Ada puluhan titik yang seperti ini emasnya, dan dia terikat di slagnya borak sehingga tidak mau menyatu menjadi butiran yang lebih besar karena dia sangat halus. Emas sudah kita masak tadi ya, sangat halus, tidak bisa kita ambil, tidak mau berkumpul. Ada puluhan titik-titik ya, harus kita lihat pakai ini mikroskop baru, apa pembesar 30 kali baru terlihat. Jadi kita nggak tahu persentase bulion yang kita peroleh ya. Ini perak 99%, tapi berat emas yang ada yang sudah kita murnikan tidak bisa kita kumpulkan sehingga kita tidak bisa menghitung. Mungkin untuk skala yang lebih besar kita bisa menghitung, sebab kumulasi titik-titik emas nanti bisa menjadi titik yang lebih besar sehingga bisa diambil, bisa ditimbang sehingga dapat persentase kadar emasnya berbanding kandungan perak. Namun untuk yang sekali ini karena terlalu sedikit, titik-titiknya halus tidak mau ngumpul, kita tidak bisa ambil persentase dari batu yang kita kerjakan kemarin. Demikian video pemurnian emas ya. Kalau kita lihat dari video yang pertama, pengolahan emas tanpa merkuri, tanpa sianida, di mana pada proses penghancuran batu melalui gelunduk atau tromol atau ball mill, saya memasukkan batu masing-masing 5 kilo, jadi total material 10 kilo. Kita hanya mendapatkan perak 3,28 gram. Nah, kalau tadinya ya kita dapat emas 1/10% aja dari kadar perak ini, berarti kita mendapatkan emas harusnya 0,328. Nah, kalau 0,3 sebenarnya emas sudah gampang diambil dari kowi. Sedangkan tadi sulit sekali titik-titiknya itu untuk bergabung karena sangat sedikit, sehingga perkiraan saya batu yang kemarin kita untuk tutorial ini itu kadarnya mungkin kisaran 1% ya. Berarti emas yang tadi ada di kowi itu hanya kisaran 0,03, jadi sangat tipis sekali. Memang seperti yang saya sudah bilang di awal video bahwa material yang saya gunakan sangat jelek. Namun untuk tutorial tetap saya kerjakan mumpung ada waktu ya, mulai dari fase penghancuran batu sampai dengan pemurnian emas ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.